Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslim dimanapun Anda berada, pemirsa MAJT TV, pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul FM, kembali lagi bersama kami di kajian sore bersama guru kita Kiai Haji Hilmi Wapa. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Sehat walafiat dan penuh semangat insyaallah. Amin, amin. Guru kita pada sore kali ini akan mengupas kitab Bulughul Maram, tema tentang azan. Untuk itu nanti bila mana ada pertanyaan seputar tema ataupun boleh juga di luar tema, bisa langsung menanyakan kepada beliau melalui chatting WhatsApp 082133670000 atau telepon 0246746352. Mari bersama kita menyimak keparan dari Romo Yai Hilmi Wapa. Monggo Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para pemirsa dan pendengar rahimakumullah wa hafizakumullahu taala. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bisa berjumpa kembali masih dalam bab azan ya, dalam kitab Bulughul Maram, yang insyaallah kita sampai ke hadis yang ke-139. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Mahdhurah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim. a'jabahu sautuhu fa'allamahu al-adhan. Rawahu Ibnu Khuzaimah. Dari Abu Mahdhurah radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagum dengan suaranya. Maka kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengajari Abu Mahdhurah ini azan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Jadi ini ada kisah terkait dengan hadis ini, yaitu ketika perang Hunain ini kaum muslim melaksanakan sholat. Lalu sebelum sholat dikumandangkanlah azan. Ya. Nah, kemudian Abu Mahdhurah yang saat itu belum memeluk agama Islam, ya, dia orang di sekitar Hunain segitu yang belum memeluk Islam, dan dia masih kecil, ya, sehingga dia bermain-main dengan anak-anak yang lain, mendengar suara azan itu, lalu dia meniru-niru azan itu dengan maksud untuk mengejek, ya, mengejek ucapan azan yang dilantunkan oleh kaum muslim yang akan melaksanakan sholat. Nah, kemudian ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara dari anak-anak kecil ini. Ya, jadi waktu itu Abu Mahdhurah masih usia 9 tahun. Ya, nah kemudian ketika Rasulullah mendengar, Rasulullah kagum dengan suaranya yang merdu. Lalu kemudian Rasulullah menyuruh para sahabat
mencari, ya, untuk mencari anak tersebut. Lalu kemudian para sahabat ini ketemu dengan gerombolan anak-anak tadi, ya. Kemudian disuruh untuk adzan satu persatu, ya. Disuruh untuk adzan satu persatu, dan Abu Mahdurah ini yang terakhir. Nah, akhirnya ketemu. Lah ini tadi suaranya persis seperti yang didengar oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Abu Mahdurah ini diajak untuk bertemu dengan Rasulullah SAW dan dibawa menghadap Rasulullah. Kemudian Rasulullah mempersilahkan Abu Mahdurah untuk duduk. Ya, setelah itu Rasulullah mengusap, ya, bagian ini, bagian kepala mulai dari atas sampai depan ini. Ya, ini kalau menurut anatomi ini bagian otak namanya korteks, ya kan? Ya. Sehingga di situ adalah pusat berpikir, kan itu. Pusat yang menentukan baik dan buruk, benar dan salah itu ada di korteks ini. Nah, makanya kita bersujud itu salah satunya adalah untuk mengalirkan pembuluh darah ke wilayah korteks. Ya, semakin banyak kita bersujud, maka semakin lancar aliran darah yang menuju ke korteks itu. Nah, dipegang oleh Rasulullah ini, ya, dipegang oleh Rasulullah, diusap, ya. Kemudian Rasulullah tentu ketika mengusap itu beliau mendoakan, ya, mendoakan kebaikan, mendoakan hidayah bagi Abu Mahdurah nantinya. Karena Rasulullah tahu bahwa ini orang tuanya belum muslim, ya, belum mukmin, belum beriman. Nah, anak ini kan mengikuti orang tuanya kan gitu. Nah, kemudian Rasulullah juga mengajarinya adzan, karena tahu potensi yang ada pada Abu Mahdurah. Kemudian diajari adzan dan disuruh untuk mengumandangkan adzan itu. Nah, kemudian ternyata betul Abu Mahdurah ini kemudian menjadi seorang mukmin, dan akhirnya Abu Mahdurah ini juga menjadi salah satu orang yang diperintah untuk mengumandangkan adzan, atau salah satu muadzin Rasulullah SAW, ya. Khususnya ditugaskan di Mekkah, ya. Rasulullah kan tinggalnya di Madinah. Setelah hijrah ini Abu Mahdurah ditugaskan untuk mengumandangkan adzan di Masjidil Haram, di Mekkah, ya. Makanya sampai sekarang pun nada atau lagu adzan antara Mekkah dan Madinah itu ada perbedaan, kan itu. Ya, kalau yang di Mekkah ini memang silsilahnya ini sampai kepada Abu Mahdurah ini, yang memang ditugasi Rasulullah untuk mengumandangkan adzan di Masjidil Haram, ya. Ya, jadi melalui adzan ini Allah memberikan kebaikan, memberikan hidayah, ya. Selain tadi juga doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini, yang pertama bahwa disunnahkan untuk memilih muadzin yang suaranya itu merdu, ya, sehingga orang yang mendengar itu tertarik untuk menjawab. Nah, sebagian ulama menyatakan bahwa merdu ini termasuk di dalamnya adalah volume yang keras, dalam arti bisa didengar, tidak hanya merdu saja, tapi juga bisa didengar. Karena ada yang volumenya keras tapi tidak merdu. Ada yang merdu tapi pelan, nggak bisa didengar. Ya. Jadi ini tentu dipilih dua-duanya. Yang paling utama tentu yang volumenya keras. Kalau sekarang tentu sudah terbantu dengan adanya speaker. Kalau dulu ini faktor yang penting, ya, volume keras. Nah, yang kedua ini yang tidak hilang dari dulu sampai sekarang,
yaitu adalah yang merdu. Karena kalau sekarang pun misalnya suaranya tidak keras tapi dia merdu, bisa terbantu dengan speaker tadi. Nah, jadi maka di sini mengacu kepada Rasulullah melihat potensi yang ada pada diri Abu Mahdhurah ini adalah potensi suara yang merdu dibandingkan dengan teman-temannya yang lain yang pada saat itu sedang bermain-main. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah, merdu ini ya, biasanya kita bisa melihat merdu atau tidak itu adalah ketika dilakukan. Ya. Jadi penilaian merdu dan tidak ini bisa dilihat ketika dilakukan. Ketika tanpa lagu ini sulit untuk bisa membedakan antara suara merdu dan tidak. Nah, maka ini para ulama juga berbeda pendapat terkait apakah boleh melakukan azan itu. Karena kalau azannya model Bilal, azannya model Abdullah ibnu Umi Maktum, itu tidak dilakukan. Datar ya? Ya, datar aja. Tapi Abu Mahdhurah ini dilihat dari yang tersirat dari hadis ini, ya, bahwa Rasulullah memilihnya karena suara merdu dan secara umum atau secara akal bahwa kita tidak bisa menilai merdu atau tidak itu tanpa dilakukan. Akan semakin mudah untuk menilai merdu atau tidak itu dengan dilakukan. Nah, maka kemudian para ulama berbeda pendapat. Apakah azan itu boleh dilakukan atau tidak? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Sebagian ulama mengatakan boleh. Misalnya antara Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar itu juga berbeda pendapat. Imam Romli mengatakan nggak boleh dilakukan. Ya. Makanya kita dapati misalnya di Yaman itu masih ada, ya, di Hadramaut itu azan yang datar saja, tidak dilakukan. Ya. Kemudian di daerah Yaman Utara juga ada yang yang berbatasan dengan Arab Saudi itu juga tidak dilakukan. Ya. Nah, tapi Imam Ibnu Hajar mengatakan boleh. Ya, boleh untuk dilakukan selama tidak menghilangkan tajwid, makhraj dan lain sebagainya. Atau memanjangkan di luar batas yang tidak wajar di dalam bacaan tajwid. Ya, misalnya mat tabi'i yang seharusnya tidak terlalu panjang kemudian dipanjangkan sangat panjang melebihi bacaan yang seharusnya lebih panjang, biasanya mat jaiz munfasil atau mat wajib mutasil. Jadi seperti bacaan Al-Qur'an itu yang memiliki kaidah, ya, dari sisi tajwid, makhraj dan juga cara membaca dari sisi panjang dan pendeknya. Selama itu tidak dilanggar, ya, maka itu boleh-boleh saja. Nah, kemudian yang ketiga, kita juga bisa melihat bahwa Rasulullah SAW itu kaitannya dengan dunia pendidikan, bahwa beliau melihat anak didik itu, ya, itu dari sisi potensi yang ada, ya. Sehingga mungkin hari ini dia belum menjadi orang, ya, tapi dia punya potensi, ya, untuk menjadi orang. Ya. Nah, jadi kemudian Rasulullah dalam memilih muadzin itu beliau melihat potensi yang jauh ke depan. Bahkan misalnya seperti Abdullah ibnu Umi Maktum itu seorang yang buta, ya, seorang yang buta. Mungkin bagi orang lain, orang buta ini dianggap orang yang memiliki kekurangan. Tetapi Rasulullah bisa melihat dari sisi kelebihannya, bukan kekurangannya. Ya. Jadi orang mungkin punya kekurangan di sisi lain, tetapi dia akan bisa punya kelebihan di sisi lain pula. Ibarat seperti balon,
Yeah. Kalau ditekan di satu sisi, maka sisi yang lain akan menggelembung. Nah, Abdullah ibnu Ummi Maktum ini buta. Dia tidak bisa melihat. Tapi justru oleh Rasulullah ini dijadikan muadzin untuk adzan subuh. Ya. Yeah. Yang adzan subuh itu dia harus melihat fajar. Nah, kalau Bilal itu untuk yang subuh ya. Yeah. Itu Bilal itu justru disuruh adzan yang pertama, adzan sebelum subuh. Jadi kalau adzan subuh itu kan 2 kali. Ya, pada zaman Rasulullah itu 2 kali sebelum subuh untuk membangunkan orang untuk sholat tahajud dan mempersiapkan diri untuk sholat subuh. Yang kedua adzan untuk menunjukkan sudah masuk waktunya subuh. Nah, Bilal, Sayyidina Bilal itu justru di adzan pertama, yaitu sebelum subuh. Sedangkan Abdullah ibnu Ummi Maktum justru di adzan yang kedua, yaitu ketika sudah masuk waktu subuh. Padahal untuk melihat masuknya waktu subuh adalah dengan melihat fajar. Apakah fajar shadiq sudah terbit atau belum. Nah, padahal Abdullah ibnu Ummi Maktum buta. Bagaimana dia bisa melihat? Nah, ternyata dia merasakan masuknya waktu subuh itu dengan penciumannya. Ya. Makanya dalam ayat Al-Quran dikatakan was-subhi idza tanaffas. Demi waktu subuh ketika dia bernafas. Dalam arti bahwa waktu subuh itu ada baunya yang bisa dicium oleh orang-orang tertentu yang punya kelebihan. Beda dengan bau malam ya? Beda dengan bau malam. Iya. Nah, Abdullah ibnu Maktum mungkin punya kekurangan dari sisi penglihatan. Dia buta, nggak bisa melihat. Tapi seperti balon tadi, ketika dipencet satu sisi, maka di sisi lain dia menggelembung. Dia punya penciuman yang melebihi manusia pada umumnya. Ya. Nah, ini yang potensi-potensi seperti ini yang dilihat oleh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah membedakan antara orang yang punya kekurangan secara umum, bahkan mungkin bisa dibilang orang yang punya cacat misalnya, itu tidak dilihat sebagai sebuah kekurangan, karena dia punya kekurangan di satu sisi, pasti punya kelebihan di sisi lain. Dan semua manusia begitu. Semua orang itu tidak ada yang sempurna, semua orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Nah, ini Rasulullah sebagai murabbi, sebagai seorang pendidik yang mendidik para sahabatnya, itu betul-betul jeli di dalam melihat potensi-potensi yang ada pada para sahabat, para murid-muridnya. Nah, ini mungkin yang bisa diambil pelajaran oleh para pendidik saat ini. Nah, kemudian tadi juga dari sisi pendidik bahwa Abu Mahdhurah ini kan awalnya mengejek. Ya. Dari sisi pendidikan maupun dari sisi dakwah ya. Awalnya mengejek. Ini kalau misalnya ini waktu itu ketemunya sama sahabat-sahabat yang keras, pasti akan anak-anak ini sudah selesai dipukuli mungkin atau gimana, atau ya dikejar, dipukuli ya, karena dianggap menghina. Tapi Rasulullah tidak, dirangkul, dielus-elus kepalanya, didoakan, diajari, ya. Nah, ini akhirnya justru menjadi jalan hidayah. Nah, dan ini pun apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini juga merupakan pesan ya, didikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa walau kunta faddon ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Wahai Nabi Muhammad, ya. Janganlah engkau ini keras hati. Ya. Kalau engkau keras hati, berkata kasar, ya, maka orang-orang ini pasti akan lari dari kamu. Padahal Rasulullah ini adalah sebaik-baik orang. Ya, beliau sebelum jadi nabi saja itu sudah digelari Al-Amin. Jadi akhlaknya paling baik sekota Mekah saat itu. Nggak ada orang yang mengalahkan akhlak dari Nabi Muhammad SAW sebelum jadi nabi, apalagi setelah jadi nabi. Itu saja dikatakan kalau kamu
keras hati, kamu berkata yang tidak baik, kamu berlaku kasar kepada orang lain, mereka akan lari dari kamu. Padahal kebenaran itu jelas. Islam itu rasional. Ya. Rasulullah kalau berdoa pun akan dikabulkan. Tapi Allah tetap berpesan kepada Nabi Muhammad untuk melakukan sebab dan akibat, melakukan sunnatullah, ya, melakukan ikhtiar, ya, dan menghindari hal-hal yang menyebabkan gagalnya usaha. Ya, salah satunya adalah dengan berkata yang lembut, ya, berkata yang lembut, mengajak dengan yang baik, ya, menghindari kekerasan, menghindari hal-hal yang kasar dan lain sebagainya, sehingga orang akan tertarik. Termasuk anak kecil ini, anak kecil yang mungkin belum dewasa pikirannya, ternyata ketika diajak dengan lembut, terbuka hatinya. Apalagi orang dewasa, ya, yang sudah mengerti tentang kebaikan. Ini yang anak kecil saja, ketika dia diajak dengan baik, ya, itu kemudian hatinya menjadi terbuka, dan orang pasti akan melihat bahwa metode pendidikan apapun yang kita lakukan, baik itu yang tegas maupun yang biasa, yang lembut misalnya, itu semuanya kembali kepada hati yang tulus. Ya, selama hati kita ini tulus, maka anak didik ini akan melihat itu sebagai sebuah kebaikan. Nah, makanya di sini bisa kita lihat bagaimana Rasulullah merangkul anak-anak ini, ya, tidak dengan emosional ketika ada ejekan terkait dengan adzan, tidak langsung disikapi dengan emosional, tapi justru diajak, dirangkul, diberi kebaikan. Ya, karena Rasulullah tahu potensi yang ada, dan anak kecil itu kan ibaratnya ya masih main-main lah, masih bisa dimaafkan, masih bisa dididik, masih bisa diperbaiki dengan baik. Nah, jadi itu menjadi kunci bagi dakwah, menjadi kunci bagi pendidikan, dan menjadi kunci dari pemilihan teknis adzan tadi, untuk memilih suara yang merdu. Karena adzan ini panggilan sholat. Adzan ini adalah bagian dari jalan dakwah. Makanya orang yang adzan, kalau nggak ada yang datang, musolanya sepi, jangan mutung. Kalau nggak ada yang datang, nggak usah adzan aja. Nah, karena muadzin ini tugasnya mengajak. Ada yang datang atau tidak, ya, sebagaimana dakwah, ya, kita mengajak. Ada yang mau atau ada yang tidak, itu bukan bukan wewenang kita. Hidayah itu milik Allah, tapi kita harus berikhtiar, harus ihsan, harus melakukan dakwah ini secara baik. Salah satunya dengan tadi adzan ini sebagai salah satu media dakwah, ya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, dengan suara yang merdu sehingga menarik hati seseorang. Semoga orang yang mendengar adzan tersebut terbuka hatinya dan menjadi pintu hidayah. Maka muadzin ini akan mendapat pahala, ya, bukan hanya pahala adzannya, tapi pahala dari orang yang terbuka hatinya dan mendatangi sholat berjamaah di masjid tersebut. Baik, Pak Yai, tadi disebutkan anak-anak ini Abu Mahzurah namanya, ya. Abu Mahzurah itu ngikutin azan. Nah, pada saat orang tuanya kan non muslim gitu, ya. Orang tuanya non muslim, anak ini mengikuti agama orang tuanya pada umumnya, betul, seperti itu. Nah, kemudian ketika seseorang itu azan, di situ terdapat lapas asyhadu alla ilaha illallah. Apakah pada saat itu yang non muslim ketika azan dia langsung berubah statusnya menjadi muslim? Tidak. Ya. Jadi al-iman itu yang pertama bil qalbi, wa bil lisan, wa bil af'al. Jadi iman itu dilakukan dalam tiga bentuk. Satu yaitu keyakinan di dalam hati. Ya.
kemudian diucapkan dengan lisan, dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Kemudian dipraktekkan dengan perbuatan, yaitu dia melakukan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan di dalam agama. Banyak dari saudara-saudara kita yang non muslim itu jangankan syahadat, Fatihah saja apal kadang. Ya, jadi tapi itu tidak kemudian membuat dia menjadi muslim selama hatinya memang belum beriman. Jadi dia syahadat yang diungkapkan lisan itu adalah cermin dari apa yang ada di dalam hati. Ya, jadi yang namanya iman itu harus dimulai dari hati yang memang dia mengimani dan meyakini tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Lalu kemudian diucapkan. Diikrarkan dengan lisan itu. Kemarin malam Rabu yang lalu itu ada sholawat bersama Habib Syekh. Jadi PSIS di sini, nah itu ada yang nanya, kami non muslim boleh tidak ikut salawatan bersama Habib Syekh? Nah, di dalam salawat itu ada Habib Syekh bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kalau hanya mengucap tanpa mengimani masih belum dikatakan seperti itu ya. Ya, belum dikatakan mukmin ya. Tetapi semoga itu bisa menjadi pintu hidayah ya. Baik kaum muslim, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah nada berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswa. Kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada.
Baik kaum muslim, kembali lagi bersama kami di 107,9 FM dan Radio Gaul FM. Kaum muslim, silahkan bila ada pertanyaan dilayangkan ke chatting WhatsApp 0821 336 70.000 atau telepon 024 674 6352. Pak Yai, ini ada satu pertanyaan dari pendengar Radio Dais. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Irfan Gus, izin bertanya, cerita sahabat Bilal ketika melantunkan azan kembali setelah Rasulullah wafat itu seperti apa, Gus? Terima kasih. Iya. Jadi sahabat Bilal itu kan beliau hijrah. Hijrah ke Syam. Dari Dari Madinah beliau hijrah ke Syam, ke sekitar Damsyik atau Damaskus ya. Nah, lalu lama beliau tidak kembali ke Madinah. Yeah. Kemudian suatu hari beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan di dalam mimpi itu ya intinya kenapa sudah lama tidak menziarahi aku, yaitu Rasulullah SAW. Maka tersadarlah Bilal bahwa memang seharusnya dia harus kembali ke Madinah minimal untuk berziarah kepada Rasulullah SAW. Ya. Nah, kemudian ketika dipersiapkanlah perjalanan ke sana, sampailah Bilal ke Madinah. Begitu sampai ke Madinah, orang-orang yang mengetahui ya beliau datang ke Madinah langsung berziarah ke makam Rasulullah SAW. Nah, makam Rasulullah itu kan ya di Masjid Nabawi itu. Yeah. Nah, sehingga ketika masuk waktu sholat dan orang-orang mengetahui bahwa yang duduk di pusara Nabi Muhammad SAW adalah Bilal, sahabat Bilal, ya, itu kemudian diminta untuk melantunkan adzan. Ya. Meskipun awalnya beliau tidak berkenan, ya, karena bagi beliau kalau beliau melantunkan adzan itu nanti akan ingat kepada Rasulullah SAW, dan beliau tidak kuat untuk melantunkan itu. Nah, beliau selalu mengatakan ana muadzin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa saya adalah tukang adzannya Rasulullah dan saya tidak akan adzan kecuali untuk Rasulullah. Sebenarnya bukan masalah itu, tapi masalahnya dia memang tidak kuat. Ketika melantunkan adzan, dia akan teringat dengan Rasulullah. Nah, maka dia awalnya tidak berkenan untuk melantunkan adzan, tetapi karena dipaksa-paksa oleh orang-orang yang ada di Masjid Nabawi, dimohon untuk bisa adzan sekali saja. Kami rindu dengan adzanmu, wahai Bilal. Sekali saja kamu membahagiakan kami. Maka dengan niat idkhalus surur, ya, dengan niat untuk membahagiakan orang-orang yang ada di situ, akhirnya naiklah sahabat Bilal untuk melantunkan adzan. Dan betul ketika sahabat Bilal melantunkan adzan itu tidak sampai selesai. Karena apa? Karena beliau segera teringat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau beradzan pada zaman Rasulullah. Nah, cuman masyarakat ini juga kaget juga, yang khususnya yang orang-orang yang di rumah-rumah yang tidak ada di lokasi saat itu, mendengar suara Bilal azan, ya, itu kaget semua. Ini suara yang didengar pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sampai menyangka bahwa Rasulullah hidup lagi. Rasulullah hidup lagi karena azan ini ada pada zaman Rasulullah. Geger satu kota Madinah itu mendengar suara Bilal ini. Ya, jadi ada nostalgia di situ. Nah, dan Bilal memang akhirnya tidak kuat untuk melantunkan adzan itu karena beliau kemudian menangis
teringat dengan ketika dia adzan di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian adzannya dilanjutkan oleh muadzin yang lain. Nah, jadi itu kisah terkait dengan kembalinya Bilal untuk melantunkan adzan setelah Rasulullah wafat. Sehingga akhirnya kemudian setelah selesai urusannya di Madinah, sahabat Bilal kembali ke Syam dan beliau sampai akhirnya pun wafat di Syam. Ya. Oke. Itu kembalinya Bilal bin Rabah ke Madinah itu pada zaman Abu Bakar atau Khalifah Umar atau setelah beberapa tahun Nabi meninggal seperti Ya, itu? setelah itu. Setelah itu. Ya, jadi setelah para khalifah itu. Ya. Baik kaum muslim, tidak terasa kita di penghujung acara di sore kali ini dan sangat banyak ilmu yang kita dapatkan berkaitan tentang azan, kemudian sejarah tentang azan dan para muazin di zaman Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dan ilmu yang manfaat, dan untuk menambah keberkahan itu kita mintakan doa dari Pak Yai Hilmi Wabah. Monggo Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin ya Wa Allah. kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Amin ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya Alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah. Allahumma rabbana ya Allah iftah alaina futuhal arifin. Amin ya Ya karim akrimna bil fahmi wal hifzi hatta nafhama wa nahfadhu kullama sami'na min al-ilmi wal Qur'an. Amin ya Allah. Allahumma rabbana ya Allah urzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Demikian kaum muslim, terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Saya Hilal, mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.